kita dengan puji-pujian itu. Dan saatnya kita akan mendengar dan menerima kebenaran firman Allah. Dan saya percaya jiwa kita ini selalu haus akan firman Tuhan. Dan firman ini kiranya memuaskan hati saudara dan saya. Kita buka Injil Markus 15 ayat 37 dan 38. Markus 15 ayat 37, demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bisa mengerti dan memahami tentang ayat ini, tentang kisah bagaimana Yesus telah berkorban untuk kita, dia rela mati di kayu salib. Dan kita baca bersama-sama ketika Yesus berseru dengan suara nyaring. Pada bulan yang lalu kita mendengar suara Yesus itu tentang Eli, Eli, lama sabatani. Dan inilah kelanjutannya. Kita lihat, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yesus berseru dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring dan dia serahkan nyawanya. Ketika itu, ketika Yesus berseru dengan suara yang nyaring, firman Tuhan berkata, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu terjadi ketika Yesus berseru dengan suara yang nyaring sampai kita tahu, kita baca tabir di dalam bait suci terbelah dua. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya berikan tema tentang tabir kehidupan. Nah, kita lihat tabir di bait suci terbelah dua. Tabir di bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bersamaan dengan suaranya Yesus tadi yang kita dengar. Nah, kita tahu bersama penjelasan sedikit tentang tabir atau disebut juga istilah tirai. Semestinya tirai dan tabir itu sama fungsinya, tetapi beda pengertiannya. Kalau tirai boleh disebut seperti horden. Tetapi kalau tabir itu juga seperti itu, tapi fungsinya untuk menutup apa yang dibalik tabir itu. Waktu di kamar di atas, saya buat tirai untuk memisahkan ruang tamu atau ruang jalan dan tempat istirahat tidur. Itu ada tirai. Kalau dibuka, di situ ada orang istirahat. Nah, kita lihat bagaimana Yesus berteriak sampai tabir yang ada dalam bait suci itu terbelah dua. Saya bilang tadi tabir terbelah dua, berbicara tentang di dalam tabir ini saya gambarkan seperti gereja lah. Di gereja, waktu tahun berapa itu, ketika ada drama-drama Natal, pasang tirai di sini. Nanti kalau mau tampil, bukalah tirai itu. Itu tirai, tapi istilahnya juga tabir. Paling tidak seperti itu. Jadi tabir ini memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Inilah kalau disebut ruang maha kudus, tempat umat Tuhan adalah disebut ruang kudus. Seperti terpisah. Memang terpisah di bawah dan di atas. Jadi orang-orang ruang tempat maha kudus, di mana ruang tempat maha kudus, perhatikan, disitulah Tuhan berdiam diri. Nah, di situ ruang kudus, disitulah umat-umat Tuhan berdiam diri. Terpisah.
ada sekat yang memisahkan saat itu. Nah, untuk memisahkan ruang kudus, saya sebut tadi, dan maha kudus harus pasang tirai atau tabir. Dibuatlah tirai. Saudara, dalam perjanjian lama disebut orang yang membuka tirai bukan orang, tetapi harus menggunakan kuda untuk menarik, menarik, karena berat, tebalnya paling kurang 4 atau 5 jari. Sangat berat. Jadi tidak mungkin tenaga manusia untuk membuka. Nah, saudara tahu, ini saya berbicara tentang ruang kudus dan maha kudus. Oke, jemaat ada di sana, saya di sini di ruang maha kudus. Orang-orang pada zaman dulu untuk masuk dalam ruang maha kudus itu tidak sembarang. Dalam perjanjian lama, untuk masuk di dalam ruangan maha kudus itu tidak sembarangan. Ada imam-imam yang harus masuk dalam ruang maha kudus, dan saudara tahu, orang yang melayani di ruang maha kudus atau imam-imam pada saat itu dipakaikan gering-gering di kaki. Ya, keringingan di kaki. Selama keringan itu berbunyi, cek, dia masih hidup. Kalau kering-kering itu berdiam, tenang, tidak ada bunyinya, imam itu mati. Sebab dia berdiri di ruang maha kudus. Tidak sembarangan. Benar-benar orang yang berdiri di ruang maha kudus adalah benar-benar orang yang sangat layak di hadapan Tuhan. Sebab di situ adalah ruang maha hadirnya Tuhan. Diibaratkan, saudara, makanya kalau kita melayani, orang yang berdiri di mimbar, saya pelayan pujian Tuhan, benar-benar adalah umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh darah Yesus dalam urapan kuasa Roh. Tidak sembarang. Makanya saya himbau bagi kita sekalian, bila kita melayani Tuhan, singers kah, apa pendoa, benar-benar dia ada persiapan khusus. Paling tidak Tuhan, hari Minggu saya ditugaskan untuk melayani, kuduskan saya. Ini tidak sembarang kalau kita pakai sistem perjanjian lama. Tidak sembarang. Jadi imam-imam yang melayani di ruang maha kudus, harus dia masuk di ruang maha kudus dan diikat kakinya, berjalan. Kalau ada kering, itu masih hidup. Kalau imam itu salah, dia berdosa, langsung putus nyawa. Itu sistem perjanjian lama. Nah, saudara, kita lihat tentang ini. Dan orang-orang yang masuk di ruang maha kudus, tidak setiap hari, setahun sekali. Bayangkan, 1 tahun satu kali dia harus ada di dalam, itu juga disebut imam besar. Nah, saudara, kita lihat apa terjadi, kenapa harus terjadi seperti itu. Untuk memisahkan ruang kudus dan maha kudus, dibuatlah tirai atau tabir menutup apa yang ada di dalam ruang maha kudus. Di situ ada macam-macam alat-alat ruang maha kudus. Ada peti persembahan, ada banyaklah, saya sudah lupa ayatnya itu. Nah, saudara, kita lihat kenapa kok dipisah. Kenapa kok ruang kudus dan ruang maha kudus itu terpisah? Hal ini kita lihat, ada apa? Sebenarnya dalam bait suci itu satu ruangan, tetapi dalam ruangan itu kok terpisah atas dan bawah? Kita lihat, menjadi pertanyaan, kenapa harus terpisah? Kira-kira kenapa? Hal ini menandakan bahwa manusia dan Allah terpisah akibat dosa. Sekali lagi, manusia dan Allah terpisah akibat dosa. Akibat dosa itu maka Allah sangat jauh. Kalau kita baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi, firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah
ruang kudus dan ruang maha kudus. Apa yang membuat terpisah, yang membuat pemisah antara Allah dan manusia karena kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita adalah dosa, kejahatan dan dosa. Inilah sesuatu yang kita harus renungkan. Bagaimana, bayangkan untuk datang kepada Tuhan juga tidak serta-merta kita berhadapan seperti ini. Ada tirai yang membatasi, ada sekat atau ada tabir di situ. Akibat dosa. Jadi akibat dosa, dosalah yang membuat manusia itu terpisah dengan Allah. Padahal Tuhan bilang di dalam Yesaya tadi, sesungguhnya Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Bagi Tuhan itu gampang. Menyelamatkan kita dari dosa itu paling gampang. Dan pendengarnya tidak kurang tajam. Dia dengar setiap seruan doa kita. Tapi kok sepertinya tidak ada jawaban. Hati-hati. Jangan dalam seruan kita masih ada pemisah, yaitu dosa dan kejahatan. Tapi kita lihat di sini, saudara. Kenapa harus ada pemisah? Kita baca di dalam Keluaran 30 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sekali setahun, yang kita sudah sentil tadi, sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian, haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Dijelaskan lagi di Ibrani 9 ayat yang ke-7. Saudara baca di situ. Hal ini yang kita lihat, Harun membawa persembahan dalam bait suci dengan kurban darah. Nah ini kita lihat, hal ini melambangkan bahwa hanya dengan pengorbanan Yesus, dengan darahnya yang mahal, yang dapat mengadakan pendamaian dengan Allah. Amin. Manusia tidak bisa. Harus ada pengorbanan di situ. Darah Harun bawa di bait suci untuk apa? Darah pendamaian. Kita lihat, jadi Yesuslah manusia berdamai dengan Allah karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada darah Yesus yang mengampuni. Ada darah Yesus yang menyucikan saudara dan saya. Darahnya yang mahal dapat mengadakan pendamaian. Kita berdamai dengan Allah, bukan serta-merta saya berusaha berdamai dengan Tuhan. Harus inisiatif Tuhan sendiri. Dia harus memperdamaikan dengan satu kurban, darahnya yang mahal. Oleh karena itu jemaat, jangan kita main-main dengan darah Yesus. Apalagi kita menerima perjamuan kudus, di tangan kita ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Darah inilah yang membawa kita berdamai dengan Tuhan. Tadinya musuh adalah manusia sendiri, musuh Allah kita. Karena dosa, karena iblis. Tapi kita lihat pada Yesus, pada saat Yesus mati dan tabir terbelah dua, menyatakan, sekali lagi menyatakan bahwa korban Yesus disalib telah menjadi persembahan yang dipersembahkan tubuhnya sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa bukan ditutup, dihapus. Coba mungkin guru ya, kalau dia menulis di papan tulis mungkin ada yang salah, harus dihapus, harus dihilangkan supaya ada catatan baru. Demikianlah saudara dan saya. Kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh darah Yesus. Dan kita memiliki kehidupan yang baru. Jadi di sini kita lihat, dosa tidak lagi pemisah dengan Tuhan. Tetapi darah Yesuslah yang menjadikan pendamaian manusia dengan Tuhan. Bersyukurlah kalau kita berdamai dengan Tuhan. Sehingga sampai hari ini, di gereja manapun, bentuk apapun gerejanya, tidak ada lagi tirai
pembatas di sini. Amin. Saya berkhotbah, saudara melihat. Saudara di sana, saya bisa melihat. Artinya ada saling pandang memandanglah, mengerti. Dulu kan kalau kita pakai istilah tirai atau tabir, untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan, harus ada perantara. Nabi itu adalah perantara. Perantara untuk menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Contohnya, mungkin Ibu Gembala, Pak Gembala tolong sampaikan kepada Tuhan. Saya tidak layak di hadapan Tuhan untuk berbicara karena berdosa. Orang Israel kan begitu. Saya sangat berdosa. Tolong sampaikan kepada Tuhan. Jadi ada perantara. Yesus telah melakukan semuanya itu. Haleluya. Yesus membelah tabir itu melalui dirinya sendiri. Haleluya. Sekali lagi, Yesus membelah tabir itu melalui dirinya sendiri dengan pengorbanannya di kayu salib. Dengan darah yang mahal. Yesus membuka jalan baru buat kita. Amin. Inilah yang disebut tabir kehidupan. Yesus adalah tabir kehidupan saudara dan saya. Yesus adalah tabirnya kehidupan, hal-hal yang baru pasti akan datang kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, di dalam Ibrani 6 ayat 9 dan 10, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk. Perhatikan, Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Merintis itu sebuah pengorbanan, itu buat tenaga, membutuhkan energi, pengorbanan yang besar, sebab dia merintis. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus telah membelah tirai tabir melalui pengorbanannya. Dan firman Tuhan berkata, dengan terbelahnya tabir menjadi dua, Yesuslah sebagai perintis yang merintis jalan menuju jalan yang baru. Dia yang merintis. Dia yang membuka. Dia yang mengawali kehidupan baru buat kita sekalian. Saya yakin dan percaya di pagi hari ini, bila kita mengikuti pengorbanan Kristus yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kita lihat manusia terpisah dengan Allah. Tetapi darahnya yang mahal. Tuhan berkata, dialah yang merintis jalan baru bagi kita sekalian. Amin. Merintis, namanya merintis, dari yang tidak ada pasti dia adakan. Amin. Merintis, dia telah lebih jelas lagi dia berkata, dengan terbelahnya tabir menjadi dua, Yesuslah sebagai perintis yang merintis jalan menuju baru, pada kehidupan yang baru, pada hal-hal yang baru. Saya yakin dan percaya, pertolongan Tuhan kepada kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib tidak berhenti pada hari ini. Pasti masih ada hal-hal yang baru yang belum kita lihat, tapi Tuhan sudah merintis di sana. Amin. Dia yang sudah buka jalan. Mungkin bagi kita, mungkin bagi saudara dan saya, sudah tertutup jalan. Ingat, Yesus adalah perintis jalan baru bagi kita sekalian. Dengan pengorbanannya di kayu salib. Jadi itu bagian sedikit. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Bukan hanya kita ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi orang-orang percaya, tapi lebih dalam lagi dia merintis jalan yang baru. Untuk ke depan hari besok atau sekarang sampai selama-lamanya. Ada hal-hal yang baru sebab dia yang merintis. Dia sudah mendahului apa yang akan kita kerjakan. Amin. Dia sudah rintis. Mungkin bagi kita sudah tertutup jalan. Saya himbau kepada anak-anak remaja yang mungkin sedang bekerja. Tidak mungkin pakai firman Allah. Bilang, Tuhan, engkau telah merintis jalan hidupku. Pasti ada jalan di sana. Haleluya. Tidak akan pernah tertutup. Pada hari-hari saya melihat banyak anak yang sudah wisuda.
tentu akan mencari pekerjaan dan seterusnya. Firman Allah berkata, Tuhan telah merintis jalan yang baru. Tuhan telah merintis hal-hal yang baru, dalam pekerjaan yang baru, dalam usahamu yang baru. Berjuang terus, ada jalan yang baru untuk kita lewati yang Tuhan telah rintis di sana. Haleluya. Dan dikatakan juga, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apa itu sauh? Sauh adalah jangkar kapal. Saya berapa kali naik kapal laut? Kalau kapal berlabuh, dia harus lepas jangkar. Kenapa dia harus lepas jangkar? Pertama, supaya kapal itu tidak terbawa arus dan diombang-ambingkan gelombang dan dia tenggelam. Itu salah satu fungsi dari sangkar kapal. Demikian juga saudara dan saya. Kita tidak mudah terbawa derasnya arus dunia ini. Dengan gelombang yang besar dunia ini. Sebab percaya karena kita memiliki sauh atau jangkar yang kuat. Pengharapan yang telah dilabuhkan, ditanam, dikaitkan kepada Tuhan Yesus. Jadi pengharapan itu kuat kalau kita kaitkan kepada Tuhan Yesus. Gelombang dunia keras. Persoalan dunia ini sangat keras. Yang bisa menenggelamkan orang-orang percaya karena persoalan. Yang bisa menenggelamkan orang-orang percaya karena godaan. Kita sedang melawan arus dunia ini. Firman Tuhan berkata, kaitkanlah pengharapanmu itu kepada Yesus. Sehingga kita bisa berani berkata, pencobaan boleh datang, tapi itu tidak akan menghanyutkan saya. Karena saya tahu pengharapanku telah dikaitkan kepada Tuhan. Sudah terikat kepada Tuhan. Tidak akan hancur, tidak akan gelombang, tidak akan menenggelamkan orang-orang percaya kalau pengharapannya dikaitkan kepada Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita hidup di dalam dunia ini. Penuh pergumulan. Derasnya persoalan dunia tidak pernah berhenti. Justru semakin banyak aturan-aturan yang muncul, semakin derasnya gelombang yang sedang terjadi hari-hari ini. Pada minggu yang lalu gelombang-gelombang unjuk rasa sedang terjadi. Banyak masalah bangsa ini. Tetapi jemaat Philadelphia Babat, saya himbau melalui firman Allah. Kita sedang menghadapi derasnya dunia ini. Kita sedang menghadapi gelombang deras dunia ini. Kaitkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Jadi seberat apapun persoalan yang datang, dengan percaya saya berkata, ini tidak akan, masalah itu tidak akan menenggelamkan aku. Karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Amin. Biarlah ini menjadi sesuatu kekuatan bagi kita. Pengorbanan Kristus itu menahan kita dari arus derasnya gelombang persoalan di muka bumi ini. Tidak ada yang dapat menahan selain Tuhan. Ada istilah begini, ketika banjir besar datang melanda, dia berdoa supaya Tuhan tolong. Lalu kirimlah pelampung, mengirim kiriman, ada perahu, dan singkat ceritanya, ada seorang hamba Tuhan naik di perahu untuk menolong orang yang sedang mau tenggelam. Pendeta ini bilang, "Ibu, berikan tanganmu." Ibu ini berlogika lain. Dia ingat khotbah, beri apa yang aku beri. Dia pikir mau beri. Jadi bahasa beri itu dia pikir memberi lagi. Akhirnya ibu mau tenggelam, enggak bisa Pak, mau pendeta, enggak bisa. Beri tanganmu, dia enggak memberi. Kenapa? Dasarnya tidak suka memberi. Ya kan? Akibat tidak suka memberi, akhirnya pendeta ini kembalikan lagi. Ambillah tanganku, raihlah tanganku. Baru ibu ini ambil, keluarlah dia dari bencana itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sudah buat, beri yang terbaik bagi Tuhan.
Tuhan mau hidup kita selalu diserahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta, lakukan inilah Tuhan. Kecil ataupun besar, pendoa tadi katakan, Tuhan sangat maha tahu dan sangat mengerti. Oleh sebab itu, Yesuslah adalah tabir kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir, Yesus sendiri tabir kehidupan kita. Jangan jauh dengan Tuhan, kaitkan pengharapanmu kepada Tuhan. Mungkin bisa saja ada gelombang masalah keluarga, masalah rumah tangga. Tetapi percayalah, selama tanganku meraih tangan Tuhan, tidak akan pernah hanyut dan tidak akan pernah tenggelam. Karena ada tangan Tuhan yang kuat menolong saudara dan saya. Ada tangan Tuhan yang kuat memegang tangan hidup saudara dan saya. Selalu saya bilang, Tuhan tidak mau tenggelam dengan persoalan. Anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau bila anak-anak Tuhan tenggelam karena persoalan. Tuhan tidak mau kalau anak-anak Tuhan hancur karena persoalan. Sebab itu firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah yang harus kita lihat. Nah, jadi saya bilang, hal-hal yang baru pasti ada buat kita ke depan. Mungkin kita sudah berkata hari ini, sudah cukup bagi saya, sudah cukup ini. Tetapi perjalanan kita ini hidup, perjalanan ini kita sedang berjalan maju. Tapi selama kita berjalan dan mengasihi Tuhan, kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Apa yang gak pernah muncul, mungkin boleh dikatakan tidak pernah aku rencanakan. Tidak pernah aku terlintas dalam hati. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia telah merintis jalan yang baru. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, bahkan terlintas dalam hati, Tuhan telah sediakan bagi kita. Haleluya. Inilah klimaksnya pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Terpisahlah kita karena dosa, tapi Yesus menebus dosa dengan darah yang mahal. Bahkan ada hal-hal yang baru Dia siapkan untuk kita masa depan. Haleluya. Biarlah firman Allah pagi hari ini membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, mengerti dan memahami bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib membawa kita kepada kehidupan yang baru. Yesus adalah tabir kehidupan. Tabir kehidupan, tidak ada lagi kematian. Pada bulan yang lalu saya menyampaikan firman Allah. Yesus menukar cawan di kayu salib. Dia tukar cawan itu. Kita mendapat cawan kehidupan. Yesuslah yang menikmati cawan penderitaan itu. Mari kita renungkan firman Allah. Mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Ada satu bukit jauh dari sini. Haleluya. Lihat salib Tuhan berdiri. Puji Tuhan. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati.
jatuh pada kakinya. Haleluya. Oh, salahku dapat ampun dosa. Lebih bersungguh-sungguh. Haleluya. Oh, kayu yang kasar, yang dihina dunia, namun bebaskanku selamanya. Akulah sebabnya. Karena saudara dan saya, dia berada di pinggul juga. Untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Dengan darahnya yang mahal, terbelahlah teberai di bait. Terbelah, tabir di bait untuk menuju kehidupan yang baru. Haleluya. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah, mari kita renungkan firman Allah dan nyanyikan pujian yang lebih bersungguh-sungguh. Kita nikmati kuasa Tuhan dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Datang pada siapakah kami ini Tuhan? Kami ini orang-orang berdosa di hadapan-Mu. Datang. Datang pada salib Kristus. Haleluya. Pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Tibalah saatnya kami anak-anak-Mu Tuhan akan membagi-bagikan roti dan anggur sebagai perjamuan dengan Tuhan. Kami umat Tuhan sehidangan dengan-Mu, perjamuan yang kudus. Layakan kami, layakan pelayan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk jemaat. Jauh dari sini lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar di sana.
Kalau sudah dapat, kita berdiri. Oh, kayu yang kasar dan hina dunia, namun bebaskanku selamanya. Akulah sebabnya, Tuhan penyertaan, menebus dosaku semua. Ku datang pada salib Kristus, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, oh salahku dapat ampun dosa. Angkat roti tinggi-tinggi. Kita renungkan kematian Tuhan yang menebus dosa kita. Dan kita renungkan bagaimana Yesus yang memberikan penghidupan yang baru. Saya yakin dan percaya kita imani firman Allah. Banyak hal yang baru Tuhan telah sediakan bagi kita. Yang mungkin tidak masuk dalam perencanaan, tak terlintas dalam hati dan pikiran. Tetapi pengorbanan Kristus tidak sia-sia. Dia menyediakan sesuatu yang baru bagi kita. Angkat roti dan kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman tubuh darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Daging daripada Yesus telah hancur karena dosa-dosa saudara dan saya. Daging daripada Yesus hancur akibat kesalahan-kesalahan kita. Namun darah Yesus yang membuat perdamaian kita dengan Tuhan. Dan Tuhan mengerti siapa saudara dan saya. Haleluya. Angkat cawan, dengar firman Allah. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman minum darah daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Darah pengampunan, darah yang mendamaikan saudara dan saya dengan Tuhan. Hanya satu yang membuat kita terpisah dengan Tuhan adalah dosa. Tetapi darah Yesus yang mahal, darah Yesus yang mahal itulah sehingga kita bisa berdamai dengan Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Yesus. Oh, haleluya. Kita terus masuk tenggelam dalam pengorbanannya di kayu salib. Tadinya kita berkata, siapakah aku ini sehingga engkau mengasihi aku? Tetapi oleh darah Yesus, kembali kita melayakkan di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Dengan perjamuan kudus ini Tuhan, kelemahan-kelemahan kami diangkat oleh Tuhan. Kami beroleh kekuatan yang baru. Dalam tubuh jiwa kami ini telah masuk darah Yesus. Maka apapun sakit penyakit dalam tubuh kami, oleh darah Yesus menghancurkan semuanya. Amin. Kami hidup kuat sehat selalu. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih perjamuan-Mu Tuhan. Kami telah sehidangan dengan Tuhan. Dan kami beroleh kehidupan yang baru. Saatnya umat-umat-Mu akan bawa korban persembahan. Setiap persembahan bahkan yang mengembalikan miliknya Tuhan. Persembahan apapun dikuduskan dan dilayakkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur umat-Mu bawa korban persembahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa tanda syukur firman Tuhan dan menabur benih berkat. Kita pujikan satu pujian. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya, puji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Yang mati atas Golgota. Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapan, pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Yang mati atas Golgota. Haleluya. Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Mari sama-sama pujikan lagu ini. Dia juru selamat dan keselamatanku. Yesus Dia harapan. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia juru selamat dan keselamatanku. Yesus Dia harapanku. Puji Tuhan. Setiap taburan dan sudah diberikan oleh jemaat pasti diberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada wakil gembala. Saya mengucapkan selamat datang kepada saudara kita dalam Tuhan, saudari Grace yang beribadah bersama dengan kita dari Malang. Ya, kiranya diberkati Tuhan, kehidupannya disertai oleh Tuhan.
selama di Babat, biar kiranya bersama-sama dengan keluarga Philadelphia, bisa pagi, bisa sore. Nah, saya akan membacakan pengumuman atau warta Philadelphia. Yang pertama, hari Selasa doa pria jam 5 sore dipimpin oleh saya, kemudian doa syafaatnya adalah Bapak Yosef dan Saudara Kris, renungan oleh Gembala. Hari Rabu, perjamuan anak dengan pujian Kak Lady, pendoanya Adi Olsen, kolektannya Jogi, penceritanya Kak Jeremy. Hari Jumat, penyembahan dan syafaat, Ibu Gembala yang akan memimpin dan pendoa syafaatnya di situ tertulis Bapak Hosea, tapi keliru, sebenarnya adalah Ibu Eri dan renungan oleh Gembala. Hari Minggu, ibadah pemuda jam 6 sore, pelayan-pelayannya adalah Marta, Jeremy, Felix, dan Saudara Hendrik. Dan kita akan kembali pada ibadah hari Tuhan, Minggu pengenalan, pagi jam 8, pagi dan sore jam 4. Untuk yang pagi saja saya bacakan, minggu depan, antara lain, Saudari Renata, koordinator, adik Starla, multimedia, Bapak Yosef dan adik Heski yang akan melayani pujian, Bapak Ibu Roni kolektan, Ibu Ina pendoa, bearernya adalah Ibu Timotius. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Doa pagi atau beston pagi setiap hari jam 5 pagi di gereja. Dan pelayan-pelayannya sudah ada di warta bagian belakang, Bapak Ibu bisa baca. Kemudian kami mengucapkan terima kasih buat bendahara-bendahara yang sudah mengirimkan laporan keuangan bulan Juli, kas KJ dan kas Majelis Jemaat. Bapak Ibu bisa lihat di warta Philadelphia. Dan pengumuman tambahan, kita diundang untuk menghadiri KKR Bertobatlah dan Hidup Suci pada hari Senin 31 Agustus dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong jam 6 sore di Sidoarjo. Dan jika ada di antara saudara yang ingin ikut KKR ini, bisa mendaftar kepada saya. Tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya transportasi, semua ditanggung oleh pihak panitia penyelenggara. Jadi Bapak Ibu bisa bersama-sama, nanti kita akan berangkat bersama dengan siswa-siswi SMP. Jika ada di antara saudara-saudari yang ingin ikut, tanggal 31 Agustus, hari Senin, jam 6 sore di Sidoarjo. Dan akan dipimpin langsung oleh Pendeta Stephen Tong. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membagikan kesaksian, cerita tentang pertolongan kebaikan Tuhan, bisa mendaftar, menghubungi saya, akan kita beri waktu pada ibadah hari Tuhan minggu depan. Puji Tuhan. Ada tambahan dari Gembala? Tidak ada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tabir kehidupan kita adalah Yesus. Amin. Dia buka jalan baru bagi saya dan saudara. Dunia bisa membuatkan jalan bagi kita, tapi kita harus berjalan dalam jalannya Tuhan. Jalan baru itu penuh dengan damai. Saya mendengar khotbah tadi, saya juga mengalami jalan yang diberikan oleh Yesus kepada saya. Dan saya bersyukur kita semua mengenal Yesus. Mari berjalan dalam jalannya Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena salib Yesus, kita mengalami kehidupan yang baru. Dialah perintis bagi kita. Dia sudah membuka tabir bagi kita. Berjalanlah dalam jalannya Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Karena salib Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup. Terima kasih buat salib.
Terima kasih sudah berbicara kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Banyak orang berusaha menghalangi jalan hidup kami. Banyak orang berusaha menghambat langkah kami untuk bergerak maju di dalam Tuhan. Tapi firman-Mu berkata kami tidak perlu takut dan khawatir. Sebab kami berjalan dalam jalan barunya Tuhan. Sekalipun orang menutup jalan bagi kami untuk melangkah, Tuhan bukakan jalan bagi kami. Dan jalan itu adalah jalan kehidupan, jalan keselamatan penuh berkat melimpah daripada Tuhan. Biarlah sepanjang sepekan ini, rumah tangga kami berjalan dalam jalannya Tuhan. Tidak berjalan dalam jalan kami sendiri. Pekerjaan kami dalam kami berkarir, kami bekerja di dalam jalannya Tuhan. Kami mau melayani sesama di dalam jalannya Tuhan. Kami mau bersekolah, baik TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kami mau berstudi di dalam jalannya Tuhan. Dan kami percaya berkat Allah melimpah, mengiringi langkah hidup kami sepanjang seminggu ke depan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati. Terima kasih sudah mengundang kami di depan meja kemurahan Tuhan. Biar kiranya kuasa darah Yesus melindungi kami dari segala niat orang jahat. Kuasa darah Yesus melindungi kami dari sakit penyakit. Kuasa darah Yesus melindungi kami dari celaka dan malapetaka. Kami berjalan di dalam janji-janjinya Tuhan. Amen. Kami berjalan di dalam rencananya Tuhan. Mantapkan iman kami, teguhkan iman kami. Supaya kami hidup seturut firman Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah satu sama yang lain. Kami akan mengakhiri pertemuan ibadah kami pagi hari ini. Bekali kami dengan berkat-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya diri untuk melangkah di hari-hari yang masih menjadi misteri bagi kami. Mari saudara-saudariku sekalian, kita tengadahkan tangan kita ke hadapan Allah sumber segala berkat. Mari dengar berita berkat ini. Mari kita terima dengan iman dan amin. Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Sang Putra menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah langkah-langkahmu ke depan. Kembalilah kita semua ke tempat kita masing-masing dengan membawa segala berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita oleh Roh Kudus, rukun persaudaraan menyertai Philadelphia senantiasa, mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput anak-anaknya yang setia di awan-awan permai dalam kemuliaannya. Tuhan beserta saudara.